Baik, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Yang di luar kira-kira bisa dengar suara saya dengan baik? Coba kalau dengar suara saya dengan baik, lambaikan tangan saudara. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, berhubung karena ini memang masih suasana Natal, saya ucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembang loyang sudah dekat. Sudah bikin kue? Belum. Ya, bukan kuenya yang membuat kita tambah sukacita. Tetapi ada Tuhan Yesus, ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Itu merupakan satu hal yang membuat kita bersyukur dan bersukacita. Nah, saudaraku, renungan kepada kita pada hari ini, saya yakin, saya percaya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walau keadaan kita seperti apapun, walau status sosial kita berbeda-beda, saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Kita sampai di penghujung akhir tahun 2021 ini. Adakah kita rasakan penyertaan Tuhan? Atau saudaraku, kita merasa kitalah orang yang paling susah di dunia ini. Paling, saudaraku yang kekasih, menderita di dunia ini. Coba tanya dulu temannya, apakah engkau merasakan penyertaan Tuhan, saudaraku? Bila kita menyadari, bila kita merenung, bila kita berpikir, begitu banyaknya saudaraku yang kekasih, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, kasih Tuhan begitu limpahnya dalam hidup kita. Itu semua bukan karena kelayakan kita. Amin. Kalau ada yang merasa dia orang yang paling susah di dunia ini, ada yang lebih susah lagi. Betul? Ada yang lebih menderita lagi. Saudara yang kekasih, itu sudah pasti. Jadi jangan menilai hidup kita ini dari keadaan kita, saudaraku yang kekasih, baik buruknya. Tetapi marilah kita merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah begitu besar, sudah begitu banyak sepanjang tahun ini. Saudaraku, saya percaya lebih banyak bahagianya daripada susahnya. Siapa di sini yang lebih banyak susahnya? Sehat semua kan? Itu sudah luar biasa itu. Ada makanan di rumah? Ada kue? Ada baju baru? Ada tempat tinggal? Berarti semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mau mengingatkan kepada sidang Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatkan lagi, sadarkan dulu kanan kirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya yang diasuhnya, sehingga ia tidak berbelas kasihan kepada anak dari rahimnya? Sekalipun mereka melupakannya, aku tidak akan melupakanmu.
Seorang ibu tidak mungkinlah melupakan anaknya yang dia lahirkan, yang dia besarkan, yang dia kandung 9 bulan dalam kesusahan. Gak mungkin. Kalaupun ada, segelintir sikitnya itu. Kalaupun. Haleluya. Saya percaya semua orang tua, ibu-ibu di sini cinta kepada anaknya. Haleluya, saudaraku. Nah, dikatakan di sini, sekalipun kalaupun ada ibu-ibu yang melupakan anaknya, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih, jangan biarkan keadaan sulit yang kita hadapi meyakinkan kita bahwa Allah telah melupakan kita. Jangan biarkan. Amin. Keadaan sulit, keadaan susah, keadaan menderita, keadaan sakit. Jangan biarkan ini menipu pikiran kita sehingga ini meyakinkan kita dan berkata di dalam hati, Tuhan tidak peduli kepada aku. Jangan biarkan itu terjadi. Enggak ada amin. Apakah penuh dengan orang-orang yang menderita ini? Haleluya. Tuhan sangat peduli kepada kita. Amin. Saudara yang kasih terhadap bangsa Israel, satu bangsa yang tegar tengkuk, satu bangsa yang keras kepala, satu bangsa yang terlalu sering memberontak daripada patuhnya, saudaraku. Tuhan masih menunjukkan kesetiaannya, penyertaannya kepada bangsa Israel. Adakah kita sekeras kepala bangsa Israel? Oh, ada katanya. Nah, Budari Burjui mana, Pak? Sonari. Sekarang lebih baik lagi. Adakah memberontak bangsa Israel hidup kita? Saya rasa nggak ada. Bayangkan bangsa Israel itu menyembah patung. Musa ini enak-enak dia di gunung sana. Nomor 2 do naik si Musa. Mudum-mudum do rai. Meta ma, tabai ma anak lembu mas. Tabai ma tu hatta. Saudaraku, mereka memberontak. Tetapi Tuhan Yesus, Bapa kita, tidak pernah melupakan mereka. Bahkan Tuhan selalu menganjur. Tuhan selalu membujuk. Tuhan selalu bermurah. Amin, saudaraku. Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka berisi tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakannya. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Bilang sama temannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini, mereka sudah melihat keajaiban yang Tuhan berikan, yang Tuhan perlihatkan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, mereka tidak ingat itu. Saudara yang kasih, mereka enggak ingat. Tetapi Tuhan Yesus, Bapa kita itu, panjang sabar, besar kasih setianya. Haleluya. Mengapa ketika masalah datang kita selalu berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita dan menyembunyikan wajahnya? Karena fokus kita hanya tertuju pada keinginan hati kita. Betul? Kenapa kita selalu berpikir Tuhan tidak sayang padaku? Tuhan tidak pedulikan aku.
Tuhan tidak tolong aku karena fokus kita hanya pada persoalan kita. Haleluya. Keinginan hati kita yang tidak terpenuhi, kita fokus di sana. Kita tidak dapatkan. Lalu kita katakan Tuhan tidak baik. Saudaraku yang kekasih, karena kita fokus hati kita hanya di situ. Maunya Tuhan mengikuti agenda kita, visi kita. Kita atur dia. Tuhan berkati aku. Aku mau masuk PNS. Aku harus lulus. Aku mau masuk tentara. Aku harus masuk. Sementara nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku harus sehat, tidak pernah sakit. Lalu ketika sakit datang, lalu kita berkata, Tuhan tidak sayang padaku. Tuhan tidak pedulikan aku. Jangan hanya fokus pada keinginan kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, bilang sama temannya, jangan fokus pada keinginan kita, saudaraku. Haleluya. Ada cerita seorang hamba Tuhan, dia ketinggalan pesawat. Maksudnya, saudaranya itu ketinggalan pesawat. Saya bilanglah seorang bapak lah, ketinggalan pesawat. Lalu dia marah-marah. Marah-marah, saudaraku yang kasih. Padahal pesawatnya belum terbang. Hanya karena terlambat. Saudaraku yang kasih, udah masuk semua, udah keluar semua, udah pada masuk ke pesawat, tapi belum terbang. Lalu dia minta harus. Tidak bisa, Pak. Bapak harus tunggu besok. Lalu mepet aja sepanjang jalan. Mana manajernya ini? Semua disalah-salahinya. Ini perusahaan tidak baik, ini perusahaan tidak beres. Saudara yang kekasih, pulanglah dia dengan menggerutu. Sepanjang jalan dia marah. Pernah saudara mengalami seperti itu? Pernah? Saudara yang kasih, sampai di rumah juga masih marah-marah. Istrinya bilang, enggak be, pasif ma. Lalu duduklah dia nonton TV. Nonton TV. Baik Joko Piku, katanya. Bikin kopi. Tidak lama dia nonton TV. Pesawat yang berangkat itu, saudaraku yang kekasih, jatuh. Ini pesawat yang hutup pagi don, kata si bapak itu. Syukur mak. Puji Tuhan. Ma, ayo, saya nakis saya merepet toh. So buru-buru, kata istrinya. Coba bayangkan, kadang-kadang hidup ini seperti itu. Jangan karena keinginan kita saja, kita desak Tuhan, harus. Sementara saudaraku yang kasih, di balik itu, Tuhan punya rencana yang begitu baik, begitu indah kepada kita, menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Malaikat pun tidak bisa mengendalikan Tuhan, mengatur Tuhan, nggak bisa. Amin, saudaraku. Nah, jadi Tuhan begitu sayang kepada kita. Rasakanlah itu. Kalaupun terbalik, berbanding terbalik dari apa yang kita inginkan, saudaraku, ingat saja, ada rencana Tuhan yang lebih baik. Nggak ada amin ya. Haleluya. Selama kita menyalahkan Tuhan, selama kita masih menyalahkan Tuhan, saudaraku yang kekasih, maka kita tidak akan pernah menerima anugerah Tuhan. Pintu akan selalu tertutup.
pintu berkat, pintu kasih karunia anugerah Tuhan pasti tertutup. Tetapi kalau kita, saudaraku yang kekasih, mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku merendahkan hati, tidak menyalahkan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan manusia, tidak menyalahkan saudara seiman, maka pintu kasih karunia anugerah Tuhan, pintu berkat terbuka kepada kita. Bilang sama temannya, Bigi, unang saya ipasalah koau. Botohamu udah bahasa Batak. Mulu songo ni, mulu nagi boto marbasa niya semua teh. Yahobu ama ina, talipu sepepu, tadrongon-rongo taromali. Yaduhu. Berarti orang Batak semua. Ya, Pak Arepa pasti tahu itu. Nah, saudara yang kasih, jangan salahkan Tuhan. Selama kita selalu suka menyalah-nyalahkan, ingat, pintu pasti tertutup. Pintu rumah pun tertutup. Haleluya. Saudara yang kasih. Jadi saudaraku, mari kita merendahkan hati, memiliki kasih Tuhan, memiliki hati yang seluas samudra. Kata Ibu Gembala, nggak ada amennya nih. Orang berbuat tidak baik kepada kita nggak terganggu. Nanti kalau kita terganggu, naik tensinya. Kalau naik tensi, penyakit pun datang. Karena kalau naik tensi, segala penyakit bisa datang. Nggak diundang. Haleluya. Mazmur 37 ayat 7-9 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau begitu damai aja lah hati kita ini. Amin. Ini begitu keras Tuhan mengatakan ini. Sampai saya pun takut. Takut saya berbuat salah. Takut saya berbuat jahat. Atau senang kita berbuat jahat. Dikatakan orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ngeri nih. Haleluya. Oleh karena itu jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir gini, Pak Pendeta, kita sudah kenal Tuhan, sudah lahir baru. Kok susah kali hidup kita. Sementara di sana, orang di luar sana, berdosanya dia tiap hari, korupsinya dia tiap hari. Kok sehat-sehat saja Pak Pendeta? Saudara yang kekasih, ya. Mari bahagian kita, biarkanlah damai sejahtera Tuhan itu bekerja. Jangan ada apapun mengganggu hati, pikiran, jiwa kita sehingga pikiran kita bisa stres. Amin. Apapun yang diperbuat orang lain kepada kita yang jahat atau yang buruk, saudara yang kekasih, jaga hati dan pikiran kita harus penuh damai sejahtera. Nah, saudara yang kasih, apa yang harus kita perbuat agar kita tidak melupakan Tuhan? Yang pertama sekali, tinggalkanlah keraguan. Jangan ragukan Tuhan. Amin. Orang Israel pernah menyatakan keraguannya kepada Tuhan. Yesaya 49 ayat 14. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku.
Mengapa keraguan itu muncul? Hal ini tidak terlepas dari keadaan mereka. Bayangkan 400 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Mereka ragu kepada Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada? Di mana kau Tuhan? Tuhan telah meninggalkan aku, melupakan aku. Saudaraku yang kasih, kenyataan itu, saudaraku, membuat mereka wajar memang. Bayangkan 400 tahun. Berdoanya mereka tiap hari. Berserunya mereka tiap hari. Tapi 400 tahun. Bayangkan, berapa generasi? 5 generasi pun ada itu. Udah lahir dia, lahir anaknya. Udah bercucu lagi, bercicit lagi. Haleluya. Tuhan tidak datang menolong. Saudaraku yang kekasih. Tapi ingatlah kalau kita bertekun, berseru, bertekun, berdoa. Bertekun, percaya. Nggak tahannya hati Tuhan itu. Sejahat-jahatnya kita. Kalau kita datang kepadanya, saudaraku, pasti dia melembutkan hatinya. Amin. Apa dikatakan Tuhan? Aku mendengar seruan umatku itu. Aku tidak tahan lagi. Musa, pergilah. Bebaskan umatku dari perbudakan Mesir. Saudara yang kekasih, jawaban Tuhan pasti datang. Cepat atau lambat, pasti datang. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan berikan. Haleluya. Jadi jangan katakan, pasti Tuhan berikan, aku minta pesawat lah. Nah, enggak, itu enggak saudara butuhkan. Nyupirnya saja pun enggak bisa. Bensinnya aja, afturnya aja minta terbeli. Jangan aftur, bannya pun enggak terbeli. Jadi apa yang kita butuhkan? Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam pergumulan kita, dalam kesulitan kita, hidup dan kesulitan, kedua-duanya, ingatlah, hanya seperti dua sisi mata uang. Saudara yang kekasih, di mana ada kehidupan, pasti ada kesulitan. Amin. Karena kita masih hidup di dunia. Kalau tidak mau ada kesulitan dan kesusahan, hidup di sorga. Tapi janganlah cepat-cepat ke sorga. Haleluya, saudaraku. Nah, yang jelas Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudaraku, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita? Kalau iya, kenapa dia membiarkan kita hidup dalam penderitaan? Secara tidak langsung pertanyaan ini memang menyatakan sebuah keraguan pada kasih dan setia Tuhan. Karena kita beranggapan kalau Tuhan mengasihi saya, harusnya saya tidak mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan. Memang itulah normalnya. Tapi kadang-kadang Tuhan mau mendewasakan kita, membentuk kita. Sama seperti induk Raja Wali. Ketika anaknya itu belajar terbang, dia harus sepakkan keluar dari sangkarnya. Sehingga dia harus ngepakkan sayapnya sampai dia benar-benar terbang. Kadang-kadang ada yang nggak bisa terbang, jatuh, kesakitan. Saudaraku, kalaupun ada kita yang merasakan kesakitan, saudaraku yang kekasih, kesusahan dan kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, jadi saudaraku, yang kita perbuat, yang kedua, jangan takut. Amin. Sebuah kata bijak dari Jepang mengatakan, ya, pertolongan bisa datang dari mana saja. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Pertolongan datang
bisa saja dari mana saja. Oleh karena itu, jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bisa pakai siapapun menolong kita. Tuhan bisa pakai orang yang tidak kita kenal menolong kita. Bilang sama temannya, Tuhan bisa pakai siapa saja menolong kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Tapi aneh juga orang Jepang ini. Hukum tabur tuai begitu melekat kepada mereka. Kalau ada yang sakit, orang datang kepada orang yang sakit itu, maka orang yang sakit itu berhutang budi dan nanti harus dibalaskan. Saudaraku, mereka punya keyakinan kalau mereka tidak membalaskannya, ada petaka datang kepada mereka. Jadi mereka takut untuk berbuat baik. Sementara bagi kita, itu adalah jalan bagi kita untuk diberkati. Jadi kalau ada orang sakit, nggak mau mereka datang. Nanti kalau nggak sanggup aku, nggak bisa aku membalaskan kebaikannya, perkunjungannya, nanti petaka datang kepadaku. Saudaraku yang kekasih, jadi kalau sakit, sembunyi-sembunyi mereka, diam-diam, tidak diberitahu. Saudaraku yang kekasih, hukum tabur tuai memang berlaku. Amin, saudaraku. Taburlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Jangan tabur yang jahat. Tabur yang jahat, menuai jahat. Menuai puting beliung, menuai angin topan. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, lakukanlah yang baik. Kalau kita sudah berbuat baik, orang tidak berbuat baik, jangan hilang sukacita kita. Tetap sabar, tetap nantikan Tuhan, tetap percayai Tuhan, penyertaan Tuhan ada kepada kita. Yusuf, saudaraku yang kekasih, pernah dilupakan. Dia pernah menolong salah seorang juru minum, sehingga dia dibebaskan dari penjara. Yusuf berkata, ingatlah aku ya saudaraku, kalau engkau sudah di kerajaan, kalau engkau sudah naik di pemerintahan, ingatlah aku. Saudaraku yang kekasih, tapi ternyata dia dilupakan. Berapa lama dia dilupakan? 1 hari? 2 hari? 1 bulan? 5 bulan? 1 tahun? 2 tahun Yusuf dilupakan oleh juru minum. Nggak tahu mana? Nggak dapat pegawai negeri. Lupa kepada orang yang mendoakannya. Tidak di sini. Di sini semuanya orang-orang yang baik. Pak Pendeta, doakan pekerjaanku. Pak Pendeta, doakan aku sehat. Pak Pendeta, doakan aku masuk PNS. Pak Pendeta, ya didoakan semua. Dan berhasil. Dan saudara tahu bagaimana saudara harus berbuat baik. Amin, saudaraku. Yusuf 2 tahun dilupakan. Dia menunggu sangat lama. Dia bisa kecewa. Kecewa enggak? Bisa. Dia bisa marah. Dia bisa bersungut-sungut. Tapi Yusuf memang punya kualitas. Apa saudaraku? Punya kualitas rohani yang the best. Sehingga dia tidak mau terpengaruh oleh keadaan sakit hatinya. Berarti kualitas yang the best adalah orang yang luar biasa. Rohaninya luar biasa. Tidak bersungut-sungut. Tidak mudah menyalah-nyalahkan. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah tersinggung.
Satu orang yang bilang amin. Mau lihat Pak Nenggolan. Yang lain tersipu. Jadi kita harus punya kualitas. Bilang sama temannya, kita harus punya kualitas rohani yang baik. Haleluya. Dikatakan Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa dikatakan saudaraku? Tuhan menyertai. Di mana dia? Dia di mana? Oh? Tabu-tabodo di mana? Modom-modom di Spring Bay? Dia di mana? Oh? Di penjara. Siapa pernah di penjara di sini? Coba, nggak usah angkat tangan. Nanti didatangi paparazi. Oh itu? Ya ada penjara, oh? Cerita Jo. Sanggup dia udah cerita nak. Kepo dia. Nggak enak di penjara itu. Betul nggak? Nggak usahlah dulu di penjara. Di rumahlah dulu saudara sebulan. Nggak keluar kemanapun. Nggak ada TV, nggak ada spring bed, nggak ada kopi, nggak ada susu, nggak ada teh manis. Tidur pun di lantai, hanya beralaskan tikar, nggak ada bantal. Enak nggak itu? Yusuf di penjara, jauh daripada kenyamanan, jauh. Nggak ada enaknya di penjara, nggak ada. Haleluya. Saudaraku, tapi apa dikatakannya? Dikatakan Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Mau disertai Tuhan? Punya kualitas rohani paling tidak seperti Yusuf. Dianiaya sama saudara-saudaranya, dijual sama saudara-saudaranya, dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, bahkan dianggap dia sudah mati, nggak ada lagi. Ada pada kita itu semua. Nggak dianggap sama keluarga, tersisi dari keluarga, mau tu gereja iyo, dan dapat warisan kok. Putus mau hubungan keluarga, mulai sak sonari. Haleluya. Itu sudah dialami Yusuf. Yusuf bersungut-sungut. Malah mungkin di penjara. Di mana-mana dia jadi kesayangan. Berarti dia kualitasnya memang luar biasa. Di penjara jadi kesayangan. Di rumah Potifar jadi kesayangan. Keluar pun dari penjara, saudaraku, jadi kesayangan. Orang nomor 2 selain daripada raja. Raja baru Yusuf. Kau atur Yusuf semua negeri ini. Aku cuman tahta ini aja, kata raja. Bayangkan, punya kualitas rohani yang the best. Mau disertai Tuhan? Mau Tuhan tidak meninggalkan kita? Punya kualitas rohani yang the best. Bilang sama temannya, punya kualitas rohani yang the best. Bikin jempolnya gini. Haleluya. Jangan punya kualitas rohani yang sukalah marah-marah, sukalah menggerutu, sukalah mengkritik, sukalah mempersalahkan. Oh, buangkan semua itu. Sakit hati, iri hati, cemburu. Apalagi Pak Nenggolan? Habis be? Dendam, kepahitan. Buanglah semua itu. Itu tidak menunjukkan kualitas yang baik.
sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kita mau disertai Tuhan, tapi kualitasnya nggak ada. Haleluya. Saudaraku, ini buktinya Yusuf. Yusuf menyadari betul bahwa dalam proses yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan ada besertanya. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sakit, ada penyertaan Tuhan. Dalam keadaan kantong kempes, ada penyertaan Tuhan. Dalam keadaan pergumulan, ada penyertaan Tuhan. Yang penting kan penyertaan Tuhan. Bukan karena sakit dia nggak mau menyembuhkan, enggak. Sekali lagi, negatif itu dalam pikiran ini buangkan. Karena itu bukan menunjukkan kualitas. Yusuf begitu menderitanya dia, bisa saja dia menggerutu. Tapi tidak diperbuatnya. Amin. Kualitas yang the best, yang baik. Ibadahnya pun dimanapun di penjara tidak kurang. 3 kali mungkin satu hari dia berdoa, bersekutu. Kalau dia nggak berdoa, nggak bersekutu, nggak bisa nafsirkan mimpi. Haleluya. Nggak bisa dia menjadi orang yang baik, nggak mungkin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Inilah yang kita kerjakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Inilah yang Yusuf lakukan. Inilah yang kita lakukan. Inilah yang kita kerjakan. Supaya kita memiliki kualitas. Amin. Jadi apa yang perlu kita lupakan, saudaraku? Apa yang perlu kita lupakan? Apa yang tidak perlu kita lupakan? Ada 2 hal ini. Filipi 3 ayat 13, yang perlu kita lupakan, dikatakan di sini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Amin. Paulus berkata, apa yang perlu dilupakan? Semua yang di belakang kita. Banyak orang yang dihantui oleh apa yang ada di belakang kita. Semua yang buruk, semua tabiat dosa kita yang lama, yang lalu, kejahatan kita, itu sampah, jangan ingat. Itu kotoran, kata Paulus. Itulah sebabnya dia berkata, apa yang dahulu kuanggap berguna, sekarang kuanggap rugi, kuanggap sampah semua. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Dikatakan masa lalu itu adalah semua kehidupan berdosa kita di masa lalu. Tidak bisa mengintimidasi kita sekarang ini. Lupakanlah itu. Jangan pula lagi dihidupkan lagi tahun yang baru ini. Jangan ingat-ingat lagi. Paulus melupakan apa yang dipandangnya. Dikatakan dalam bahasa aslinya, dung itu kotoran, dung itu sampah. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang di belakangku. Artinya dung, berarti sampah, kotoran, kulupakan semua, kutinggalkan semua, karena ada yang lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, dikatakan Filipi 3:7, apa yang merupakan keuntungan dahulu yang kukerjakan, menganiaya jemaat, membunuhi orang-orang Kristen, itu sampah semua. Kupikirnya itu berguna bagiku, ternyata itu tidak ada gunanya sedikit pun.
Haleluya. Sampah. Sekarang dia hidup di dalam Tuhan. Walaupun sebagai rasul dia lebih banyak menderitanya. Dikatakan di Alkitab, terkatung-katung di laut, tidak berpakaian, tidak punya rumah, kedinginan, melayani di patung ular. Oh, saudaraku, banyak tantangan Paulus itu. Tetapi dia berkata, itulah yang terbaik. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan memiliki nilai yang lebih tinggi. Setelah Paulus mengenal Tuhan, dia punya pengenalan yang lebih tinggi dari pencapaiannya di dunia ini. Bersyukurlah setiap orang yang sudah mengenal Kristus di dalam dirinya. Karena pengenalan akan Kristus, keuntungan yang tidak dapat dinilai, sebab mengandung kerajaan sorga. Haleluya. Mungkin kita tidaklah sekaya orang lain. Mungkin kita tidaklah seberhasil orang lain. Tetapi kerajaan sorga ada pada kita. Itu merupakan satu sukacita dan kebahagiaan. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih baik. Jauh lebih berharga. Amin, saudaraku. Bisa nggak ini dimengerti? Contohnya ginilah. Di Papua itu, pernahkah saudara lihat mereka pakai kalung? Ada taring harimau, taring singa, taring serigala. Cuman taring gajah kayaknya nggak ada. Taring babi paling banyak, Pak. Jadi semakin banyak taring di sini, berarti semakin hebatlah dia, semakin dihargailah dia di sana. Dia, sudah hebat kali lah dia tuh. Duduk pun dia sudah begini dia. Nah, jadi kalau masih 2 taring, 3 taring, apalagi kalau sudah keliling, bertaring-taring. Berarti kalau berburu dia selalu mengalahkan binatang-binatang buas dan dia menang. Nah, itulah kira-kira. Bangga dia. Tetapi saudaraku yang kasih, ada yang jauh lebih baik daripada itu. Kalung emas. Amin. Saudaraku yang kasih, mungkin zaman dulu kalau dikasih emas pun dia nggak mau. Don. Padahal itu yang terbaik. Sementara semua taring binatang buas itu, kuman isi sudah. Banyak kuman, banyak virus, itulah yang di kalung-kalungnya tiap hari. Bangga dia, wah inilah, aku bosnya di sini, aku ketuanya di sini. Saudaraku, inilah yang kita miliki. Kalung emas yang disediakan Tuhan, itulah yang kita terima. Jangan lagi pakai kalung-kalung taring, segala taring itulah. Amin, Pak Nenggolan. Oh, lu Bapak. Haleluya. Kalung emas jauh lebih baik, lebih mulia, lebih mahal, lebih bermanfaat, lebih berguna. Amin, saudaraku. Mungkin masa lalu yang pahit seperti kita mungkin ditinggal keluarga kita, anak-anak kita. Kadang persoalan kita berumah tangga, masa lalu yang sulit, ditinggal kekasih, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam berumah tangga. Ada banyak perkara di dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kasih, jangan ingat lagi itu, lupakan itu. Itu sampah yang membebani. Namun ya, kita memang punya pilihan untuk meninggalkannya atau tetap mengingatnya. Kita ingat pun gak ada lagi gunanya. Haleluya, saudaraku. Haleluya.
Ada rencana Tuhan di depan yang jauh lebih baik. Bahasa Bataknya, no turning back. Apa artinya? Jangan kembali lagi ke dunia yang lama, jangan kembali lagi kepada dosa, no turning back. Amin. Ada lagunya kan? Macam mana lagunya? No turning back. Pernah dinyanyikan? Saya hola Batak. Merurak surang. Jangan cuma itu. Bahasa Inggris sekali-sekali boleh lah. Amin. Oke. Nah, kurang apa? Yang kedua, apa yang tidak boleh kita lupakan? Tadi, apa yang harus kita lupakan? Amin. Sekarang, apa yang tidak boleh kita lupakan? Jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Bilang sama temannya, jangan lupakan Tuhan, saudaraku. Tuhan selalu berkata beberapa kali kepada bangsa Israel, jangan melupakan Tuhan. Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengeluarkan kita dari lumpur dosa. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dikatakan, berhati-hatilah, jangan lupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sudah diberkati mereka di tanah Kanaan. Jangan tinggi hati. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti ingat. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Ingat. Amin, saudaraku. Ada begitu banyak ini peringatan kepada kita supaya kita jangan melupakan Tuhan. Dalam momen dan suasana Natal ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Haleluya, saudaraku. Rasakanlah. Tuhan begitu dekat kepada kita sekarang ini. Apakah saudara merasakan Tuhan begitu dekat kepada saudara? Haleluya. Bilang sama temannya, Tuhan begitu dekat kepada kita. Ada ilustrasi. Udah pernah ini saya khotbahkan. 3 buah pohon. Pohon yang pertama, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya kerinduan. Aku harus jadi pohon yang tinggi, paling tinggi di dunia. Supaya aku dekat dengan Tuhan. Itu kerinduan pohon yang pertama. Pohon yang kedua, aku punya keinginan, punya visi, punya kerinduan, punya keinginan suatu kelak nanti, satu hari nanti,
Aku menjadi kapal yang besar, lebih besar dari kapal Titanic. Itu yang kedua. Pohon yang ketiga, sama juga, punya keinginan, punya kerinduan. Aku nanti kalau sudah ditebang, punya keinginan, punya kerinduan, menjadi sebuah peti. Peti apa? Bukan peti mati. Peti harta karun. Nah, peti mati itu kayunya kualitasnya nggak bagus. Yang lapuk-lapuknya itu. Catnya aja yang cantik. Haleluya. Tapi pohon ini punya keinginan, punya kerinduan nanti. Oh, menjadi peti harta karun, tempat emas, intan berlian. Pohon yang kedua tadi punya keinginan menjadi kapal yang besar, membawa raja-raja, saudagar-saudagar, membawa orang-orang kaya, orang-orang penting, para pembesar. Itulah keinginannya. Tetapi jauh daripada dugaan mereka. Pohon yang pertama disinsung, dipotong. Jatuh. Potong-potong. Rupanya dipotong-potong. Dibelah. Dibiarkan saja di gudang. Dia berpikir dalam hatinya, dia dong. Sepertinya kok nggak cocok dengan keinginanku. Bertahun-tahun kayu itu teranggak di situ. Jadi apa namanya? Broti. Pohon yang kedua juga ditebang. Sangat mantap dosin sih. Lalu saudaraku dipotong. Rupanya tidak jadi kapal yang besar. Rupanya dia cuman jadi sampan. Solo. Mulu dengan potong hamu sampan do solo, Mak. Pohon yang ketiga disinsol lagi. Wah, tumbang. Rupanya tidak jadi peti harta karun. Ternyata rupanya HP. Bukan sampan lagi. Tadi udah sampan. Jadi palaka. Ibu tahu kamu udah palaka? Tempat makan babi itulah palaka. Saudaraku, apakah dia dilupakan? Dia tidak pernah dilupakan. Kayu yang sudah jadi broti itu tadi. Dia pengen dekat dengan Tuhan. Gak pernah dilupakan. Apa yang dia inginkan jadi. Lalu datang serdadu-serdadu. Dibuatnyalah salib. Kayu itu. Tuhan. Kata kayu itu. Serdadu. Buasa gak bisa salib, beko. Ternyata Tuhan Yesus disalib di sana. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau tidak melupakan aku, kerinduanku lebih dekat kepadamu. Sekarang kurasakan begitu dekatnya Engkau dengan aku.
Haleluya. Kayu yang kedua, dia mungkin kecewa. Kok aku cuma jadi solo saja, jadi sampan kecil, hanya 2 orang aja mungkin semua. Paling besar paling bisa 5. Tapi ternyata bukan raja-raja yang diangkatnya, bukan para pembesar yang diangkatnya. Siapa yang diangkatnya? Tuhan Yesus khotbah di situ. Barulah kurasakan engkaulah raja segala raja yang terbesar. Satu penghargaan yang luar biasa. Apa yang kurindukan sekarang kudapat. Amin. Kayu yang ketiga. Mungkin ada juga yang menggerutunya. Bahasa mau jadi palaka. Saya Holland ampas apa itu namanya itu makanannya itu. Kayak Holland pernah pun ison bau. Sudah orangnya bau. Bertahun-tahun mungkin dia di situ. Jadi palaka. Berapa ribu tahun itu baru lahir Yesus kan? Di Bethlehem. Ternyata datang Maria dan Yusuf. Bersalinlah si Maria. Lahirlah anaknya. Bernama Yesus Kristus. Diletakkanlah di dalam palaka. Ternyata bukan jadi peti emas. Emas segala emas. Berlian segala berlian. Yang paling berharga. Ternyata ada aku dapatkan. Tidak pernah dilupakan. Orang mungkin melupakan. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ada proses yang harus dihadapi, lalui sajalah. Haleluya saudaraku. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Katakan sama temannya, saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tidak ada kue, tidak ada baju baru, sepatu baru, tahun baru ini. Tuhan begitu dekat kepada kita. Begitu jono. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Jangan saudara mengira Tuhan meninggalkan kita. Jauhkanlah pikiran itu. Jangan katakan Tuhan tidak baik. Proses yang tidak baik pun harus kita lalui. Untuk mendapat yang terbaik, yang terindah, yang terbesar. Untuk memiliki kualitas yang rohani yang baik, kualitas yang bagus, kualitas yang mantap. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tak takut sebab Kau beserta kami Tuhan. Syara baras. Takut, amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Haleluya. Benar Bapak. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Kau bukan ragu.